Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Gus Gaul. Kali ini kita akan membahas dalam sebuah sesi, yaitu tentang bagaimana memaknai takwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Miftahul Khairi. Beliau adalah dosen Yayan Ponorogo. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Di sesi ini kita akan membahas bagaimana memaknai takwa dalam kehidupan sehari-hari. Kami persilahkan Pak Miftah untuk menyampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah taala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memaknai takwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu kadang butuh proses. Salah satu proses yang diajarkan oleh Allah bagaimana kita bisa meraih ketakwaan itu adalah melalui dengan bulan suci Ramadan. Sehingga Allah berfirman kepada kita semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian sebagaimana hal ini diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar apa? Puasa itu mengantarkan kita la'allakum tattaqun, agar kita ini bisa bertakwa. Persoalannya adalah ada orang yang sudah puasa tetapi ternyata orang ini masih belum bisa menjaga kualitas ketakwaannya. Kenapa? Wong jelas-jelas puasa itu endingnya adalah takwa. Puasa-puasa kok ngerasani wong. Membicarakan kejelekan orang. Ini sebenarnya akhirnya apa? Mengurangi kualitas derajat ketakwaan kita. Maka satu hal yang perlu kita jaga bagaimana agar puasa kita itu meridhokan Allah. Maka hal-hal yang memungkinkan dapat mengganggu pahala puasa ini harus kita hindarkan. Contohnya ngerumpi. Mbak-mbak ini kalau ketemu sama teman-temannya kan biasa ini ya, ngerumpi. Kalau mas-mas lagi udut lagi. Sambil ngopi itu biasa kita membicarakan kejelekan orang lah. Maka hikmah datangnya bulan puasa di tengah-tengah kehidupan kita luar biasa. Siang-siang hari orang kok ngerasani orang itu nggak pantas gitu ya. Kenapa? Kalau ada orang yang sedang puasa kemudian dirasani dan yang bersangkutan itu mendengar, jawab saja kuntu shaimun. Saya sedang dalam keadaan berpuasa juga rasanya. Tetapi pahalanya puasa itu dapat nggak? Ya akhirnya apa? Mungkin Rasulullah menjelaskan kepada kita, kam min shaimin laisa lahuju wal atos. Betapa banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa tetapi kemudian yang diperoleh itu hanya rasa lapar dan dahaga. Maka ya kalau bisa sesuatu yang mengarahkan kepada berkurangnya ketakwaan kita ini kita hindari. Nah, gitu. Poin-poinnya yang harus ditinggalkan agar kita bisa meraih ketakwaan dalam bulan suci Ramadan apa saja, Pak? Ya, satu hal yang barangkali patut kita renungkan, sebagaimana dijelaskan di dalam satu hadis tadi, ada al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Berikutnya itu adalah hafidhul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini yang barangkali susah, tapi kalau ini mampu kita lakukan, luar biasa. Maka definisi takwa itu sendiri kan sebenarnya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi kan itu ya. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kalau nyari tahu takwa gampang. Baju takwa juga. Iya, baju takwa itu gampang, tahu takwa gampang. Kita punya duit 100.000, pergi ke pasar Legi, dapat itu baju takwa gitu ya. Tapi mencari esensi ketakwaan itu yang
lebih penting. Ya, butuh proses. Jadi kadang-kadang Allah itu mengajari kepada kita agar kita ini bisa meraih derajat ketakwaan itu beribu-ribu jalan gitu ya. Kalau di situasi yang kita harus taat itu sebenarnya ada pengorbanan. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu kalau bisa itu ya urip sak karepe dhewe itu ya, maunya ya hidup ini tanpa aturan. Walaupun ada datang bulan suci Ramadan, dia memang tidak meyakini, akhirnya nggak puasa. Tapi kadang-kadang orang itu dihadapkan kepada suatu masalah lagi kelingan Gusti Allah. Misalnya wayah nyaur kok duit urung enek. Itu baru ya Allah, iki rezekine kok ora lancar ki piye carane kan. Ya, itu namanya manusiawi. Jadi orang itu selalu dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang bersifat menafik. Tapi jangan lupa bahwa kehidupan kita ini sebenarnya oleh Allah sudah diatur semikian rupa, dan itulah esensi dari ketakwaan. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Berarti dalam kehidupan sehari-hari selalu harus sadar bahwa kita harus selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Betul. Jadi contoh yang paling sederhana gini. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah memberikan udara ini penuh dengan gratis gitu ya. Kalau kita sakit tidak bisa bernafas, baru bisa membayangkan betapa banyak uang yang harus kita keluarkan agar kita ini bisa bernafas kembali misalnya. Ya, ini contoh saja. Kalau kita tidak bisa bernafas, ada alat bantu namanya ventilator. Taruhlah sewanya 1 jamnya itu mungkin sekitar 150, itu contoh aja, nanti orang rumah sakit yang ngerti. Itu hanya satu elemen saja. Tapi pertanyaannya kenapa kita ini ketika oleh Allah diberikan semuanya ini gratis. Dilalah nggak punya nasi kok, moro-moro ada yang nawari genduran misalnya. Itu kan rezeki yang luar biasa, yang kadang-kadang orang ini tidak pernah memikir bagaimana kemudian sejatinya apa yang ada dalam kehidupan kita itu adalah pemberian dari Allah. Nah, disitulah perasaan takwa ini betul-betul harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah adalah tempat bergantung. Maka kalau kita kepingin bagaimana kualitas ketakwaan kita ini, kadang-kadang kita ini perlu datang ke satu tempat untuk mengunjungi orang-orang yang sedang sakit misalnya. Kok alhamdulillah kita ini oleh Allah diberikan nikmat sehat. Dalam hal rezeki misalnya, mari kita lihat saudara-saudara kita yang susah, yang hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi saja harus berjalan kaki berkilo-kilo karena apa? Memunguti sampah di pinggir jalan. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak memikirkan bahwa esensi ketakwaan itu adalah derek apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam menjalani kehidupan kita. Di antaranya adalah ketaatan itu penting untuk kita sikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai closing statement dari Pak Miftah, apa cara yang paling mudah untuk meraih derajat ketakwaan, Pak? Ya, satu hal yang barangkali perlu kita niatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini harus yakin dulu kita itu nggak ada, sekarang ada. Bahwa keberadaan kita di muka bumi ini oleh Allah di dalam ayat Al-Quran dijelaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa dunia ini adalah tempat Allah memberikan banyak ujian, bukan untuk tempat tinggal selama-lamanya. Kalau dunia tempat meninggal kita itu adalah suatu hal yang pasti, tapi ini bukan tempat untuk yang singgah selama-lamanya. Oleh karena itu, karena apa yang kita kerjakan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kelak ada yang namanya yaumul hisab, hari penghitungan atas amalan-amalan yang kita kerjakan. Yo nek iso ki ngamal sing apik-apik Mas, aja blakrak. Nakal yo oleh tapi aja nemen-nemen. Gitu ya. Ini penting bagi kita semua ya. Artinya kita berharap bagaimana kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Ini penting. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Ya jalannya orang-orang yang soleh-soleh. Ya paling tidak insya Allah kalau kita ngikuti jalannya orang soleh-soleh itu selamat. Bukan Pak Soleh tapi orang soleh gitu. Ya, saya pikir begitu, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada sesi yang akan datang. Akhirnya wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi dalam acara
Gus Gaul. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu di sesi yang selanjutnya. Terima kasih dan wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.